Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NPM 2175364 dari program studi Manajemen Informatika kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer, yaitu mengenai implement port security. Langkah yang pertama itu kita mengisi user profile terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat tabel alamat, kemudian objektif, terus memiliki tujuan. Yang pertama yaitu konfigurasi keamanan port, kemudian yang kedua yaitu verifikasi keamanan port. Langkah yang pertama yaitu konfigurasikan keamanan port. Yang A, akses baris perintah untuk S1 dan aktifkan keamanan port pada port face Ethernet 0/1 dan 0/2. Oke. Kita klik pada switch 1. Kita ketik config T. Lalu di sini kita masukkan perintah interface ring F0/1 sampai 2. F0/1 sampai 2. Kemudian kita masukkan perintah switch port security. Oke. Setelah kita masukkan perintah tersebut, yang B, kemudian yang B ini tetapkan maksimum sehingga hanya satu perangkat yang dapat mengakses port face Ethernet pada nomor 0/1 dan 0/2. Kita masukkan perintah switch port strip security maksimum 1. Kemudian yang C, amankan port hingga alamat MAC perangkat dipelajari secara dinamis dan ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, kemudian kita masukkan perintah switch port strip security MAC address sticky. Oke, yang D, tetapkan mode pelanggaran sehingga port face Ethernet pada port 0/1 dan 0/2 tidak dinonaktifkan saat terjadi pelanggaran, tetapi pemberitahuan pelanggaran keamanan dibuat dan paket dari sumber yang tidak dikenal dijatuhkan. Kita masukkan perintah switch port strip security violation restrict. Oke, kemudian pada perintah yang E ini nonaktifkan semua port yang tidak digunakan yang tersisa. Gunakan kata kunci rentang untuk menerapkan konfigurasi ini ke semua port secara bersamaan. Maka kita masukkan perintah interface ring F0/3 sampai 2, G0/1 sampai 2. Kita masukkan perintahnya.
cek terlebih dahulu run, dimana pada face internet 0/1 tuh ini mengarah ke PC 1, dan pada interface face internet 0/2 ini mengarah kepada ke PC 2. Oke, kemudian kita masukkan perintah tadi interface ring F0/3 sampai 24, G 0/1 sampai 2. Oke, kemudian kita shutdown. Kemudian pada bagian 2 itu verifikasi command port, dimana pada verifikasi port 1 ini dari PC 1 ke ping, maka kita ping dulu. Kita pada PC 2 ini PC 2 copy, lalu di PC 1 kita panggil, masukkan. Oke, kita memanggil PC 2 dari PC 1 telah berhasil. Kemudian yang B, verifikasi bahwa keamanan port diaktifkan dan alamat MAC PC 1 dan PC 2 telah ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, kita ke 1. Kemudian kita masukkan show port
pada MAC address di mana pada MAC address sticky ini telah masuk atau telah ditambahkan di dalam running config atau running konfigurasi. Ini perintahnya ini kita dapatkan ini dari perintah switchport port security MAC address sticky. Switchport port security MAC address sticky ini telah kita dapatkan itu dari perintah berikut ini. Kemudian yang C, gunakan perintah port security show untuk menampilkan informasi konfigurasi. Kemudian kita masukkan perintah show port security, dimana pada secure portnya pada FA0/1 ini pada make sure address, current address sama security violation ini kita dapatkan dari perintah switchport port strip security maximum 1. Kemudian untuk security actionnya restrict ini kita dapatkan dari perintah yang telah kita lakukan, yaitu switchport port security violation restrict. Kemudian kita masukkan perintah lagi dengan menambahkan ini tadi perintah C, kita masukkan perintah show run begin interface, dimana ini pada masing-masing sticky-nya ini, MAC address sticky-nya ini telah masuk ya, atau telah ditambahkan di dalam running config atau running konfigurasi nih. Yang ini telah kita tambahkan ke running konfigurasi. Kemudian yang D, pasang laptop ROMs ke port saklar yang tidak digunakan dan perhatikan bahwa lampu tautan berwarna merah. Oke, kita di sini menggunakan kabel copper strap. Kita sambungkan dari ini ke switch 1. Kita menggunakan FS Ethernet 0/3. Kemudian mengapa di sini berwarna merah? Karena pada posisinya ini masih shutdown. Kemudian kita akan aktifkan kembali portnya yang mengarah ke laptop ini. Kita klik switch 1. Kemudian kita masukkan perintah interface FA0/3. Kemudian kita no-sh. Kemudian pada perintah E ini aktifkan port dan verifikasi bahwa root laptop dapat melakukan ping PC1 dan PC 2. Setelah verifikasi, matikan port yang terhubung ke root laptop. Kemudian kita salin IP PC1.
laptop ini. Oke, pada laptop IP pada PC1 telah berhasil kita panggil. Kemudian kita panggil ping 10.10.10.11 juga. Oke, telah berhasil. Kemudian kabel pada antara S1 dan ROS laptop ini kita hapus. Oke, kemudian kita pindahkan, kita klik switch 1 lagi. Itu perintah yang ketiga, yaitu yang perintah F, yaitu putuskan sambung PC2 dan sambungkan ROS laptop ke F0/2 yang merupakan port tempat PC2 awalnya terhubung. Verifikasi ROS laptop tidak dapat melakukan ke PC1. Kita pindahkan kabel dari PC2 ke ROS laptop. Kemudian kita salin IP PC1. Kemudian kita panggil dari ROS laptop, apakah bisa dipanggil. Oke, pada IP PC1 kita panggil dari ROS laptop tidak bisa dipanggil, request timeout. Kemudian G, menampilkan pelanggaran keamanan port untuk port yang terhubung dengan ROS laptop dengan menggunakan perintah show port strip security interface F0/2. Kita Ctrl C, kemudian kita masukkan perintah tadi show port security interface F0/2. Di sini ada perintah, ada pertanyaan, berapa banyak pelanggaran atau violation yang dimiliki. Di sini terdapat security violation count-nya nih terdapat 4 kali. Mengapa? Karena permintaannya, karena pesan permintaan ping-nya itu dia muncul 4 kali pada request timeout, dan satu untuk setiap permintaan ping itu terdapat minimal 4 permintaan. Kemudian H, putuskan sambung ROS laptop dan sambungkan kembali ke PC2. Verifikasi PC2, pastikan PC2 dapat melakukan ping ke PC1. Oke, kita panggil lagi. Ini kita sambungkan lagi kabelnya ke PC2. Kemudian
PC2, kita panggil ping 10. Oke, kita dapat memanggil IP PC1 pada PC2. Di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa PC2 bisa melakukan ping ke PC1 tetapi ROM laptop tidak bisa? Karena gamma port yang diaktifkan pada port hanya mengizinkan perangkat yang MAC-nya dipelajari terlebih dahulu akses ke port sambil mencegah akses semua port lainnya. Oke, kita cek resultnya. Di sini untuk setiap perintah telah berhasil. Kemudian telah completionnya 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.